Jutaan potensi luar biasa hancur setiap harinya hanya karena kita terus memaksa individu ADHD untuk berfungsi layaknya orang biasa. Selamat datang di ruang pikiran kita. Mari kita bicarakan sebuah realitas diam yang menggerogoti banyak jiwa cemerlang di luar sana. Mereka dipaksa masuk ke dalam kotak kecil yang disebut standar normalitas. Di balik senyum yang dipaksakan dan rutinitas yang tampok biasa, ada kelelahan mental yang luar biasa. Ini bukan sekedar tentang sulit fokus, ini tentang sebuah tragedi psikologis yang kita sebut sebagai masking. Kita sedang kehilangan para pemikir inovatif hanya karena dunia terlalu takut pada pikiran yang bekerja dengan cara berbeda. Sejak usia dini, dunia neurotipikal atau dunia dengan cara kerja otak yang dianggap standar telah menetapkan aturan mainnya. Duduk diam, perhatikan, jangan terlalu banyak bergerak, dan ikuti instruksi secara linear. Bagi seseorang dengan ADHD, ini adalah hukuman tanpa pengadilan. Mereka dihakimi bukan berdasarkan seberapa jauh mereka bisa terbang, melainkan seberapa baik mereka bisa berjalan di atas garis lurus yang sangat membosankan. Ketika mereka gagal mengikuti ritme yang monoton ini, label bermasalah atau pemalas pun dengan mudah ditempelkan. Padahal, sistem inilah yang gagal memfasilitasi keragaman cara kerja otak manusia. Untuk bertahan hidup dan menghindari stigma, individu ADHD mulai mengembangkan mekanisme pertahanan yang melelahkan bernama masking. Masking adalah upaya terus-menerus yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar untuk menyembunyikan gejala neurodivergen mereka agar terlihat normal di mata masyarakat. Mereka meniru ekspresi, menahan keinginan untuk bergerak, dan memaksakan diri mengikuti alur obrolan yang membuat otak mereka menjerit kebosanan. Ini seperti berlari maraton setiap hari, namun tidak ada satu orang pun yang melihat Anda berkeringat. Beban kognitif yang ditanggung sangat masif, menyedot habis energi berharga mereka. Mari kita intip apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran mereka. Otak ADHD bukanlah otak yang rusak atau kekurangan sesuatu. Sebaliknya, ini adalah mesin balap super cepat dengan rem yang kurang pakem. Pikiran mereka melompat dari satu ide ke ide lain dengan kecepatan cahaya, melihat koneksi di antara hal-hal yang bagi orang lain tampak sama sekali tidak berhubungan. Di satu sisi, ini adalah lautan ide yang indah dan bercahaya. Namun di sisi lain, tanpa panduan yang tepat, lautan ini bisa berubah menjadi badai kekacauan yang menenggelamkan diri mereka sendiri. Dampak jangka panjang dari masking dan menahan badai internal ini sungguh sangat fatal. Kelelahan mental atau burnout menjadi sahabat sehari-hari. Depresi dan kecemasan merayap masuk bagaikan tamu tak diundang yang menolak untuk pergi. Ketika seseorang menghabiskan seluruh sisa hidupnya berpura-pura menjadi orang lain, mereka akan kehilangan jati diri mereka yang sesungguhnya. Mereka mulai mempertanyakan harga diri mereka, merasa bahwa diri mereka yang asli terlalu berantakan dan tidak pantas diterima oleh dunia. Ini adalah harga yang teramat mahal yang harus dibayar demi sebuah ilusi keseragaman. Kesalahpahaman terbesar masyarakat kita saat ini adalah menganggap ADHD sebagai sebuah defisit yang harus disembuhkan atau diperbaiki secepatnya. Kita melihatnya dari sudut pandang medis yang penuh kekurangan, bukan dari sudut pandang keragaman neurobiologis. Padahal, mencoba memperbaiki otak neurodivergen agar menjadi neurotipikal sama konyolnya dengan mencoba mengubah kucing menjadi anjing. Mereka bukan versi manusia yang rusak, mereka hanyalah sistem operasi yang berbeda. Dan layaknya sebuah sistem operasi yang berbeda, mereka membutuhkan lingkungan yang berbeda pula untuk bisa berfungsi dengan optimal. Sudah saatnya kita mengubah narasi usang ini. Pergeseran sudut pandang adalah kunci utama menuju pembebasan mental. Neurodivergensi, termasuk di dalamnya ADHD, adalah sebuah variasi alami dari evolusi otak manusia. Cobalah bayangkan, sebuah ekosistem alam. Sebuah hutan tidak hanya membutuhkan satu jenis pohon untuk berkembang, melainkan berbagai flora dengan fungsi uniknya masing-masing. Begitu pula dengan peradaban manusia. Kita membutuhkan para pemikir sistematis yang teratur, namun kita juga sangat membutuhkan para pengganggu status quo yang berani. Ketika individu ADHD dibebaskan dari tuntutan normalitas dan diizinkan mengeksplorasi minat mereka yang mendalam, sebuah keajaiban bernama hyperfokus akan segera muncul. Ini adalah kekuatan super sejati, di mana mereka bisa tenggelam dalam suatu pekerjaan selama berjam-jam tanpa henti, menghasilkan kualitas karya yang mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu bagi orang biasa.
Fokus mereka menjadi setajam laser, mengabaikan gangguan dunia luar dan sepenuhnya menyatu dengan aktivitas tersebut. Disinilah letak potensi emas yang selama ini terkubur oleh sistem tradisional. Selain hyperfokus, kreativitas yang sama sekali tidak terbatas adalah hadiah luar biasa lain dari otak yang bekerja melampaui batas normal. Mereka adalah pemikir non-linier yang sangat brilian. Ketika dihadapkan pada sebuah permasalahan pelik, mereka tidak berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah ada. Mereka justru menciptakan jalan baru melintasi hutan belantara pikiran. Kemampuan langka untuk melihat gambaran besar dan menghubungkan titik-titik yang tidak terlihat oleh orang lain menjadikan mereka inovator dan pembawa solusi yang revolusioner. Namun, untuk melepaskan semua potensi luar biasa ini ke dunia, langkah pertama yang paling berani harus segera diambil, yaitu melepaskan topeng tersebut. Berhenti masking berarti mengizinkan diri Anda sendiri untuk terlihat rentan, aneh, dan berbeda di mata dunia. Ini adalah sebuah proses penyembuhan psikologis yang sangat mendalam. Menerima bahwa Anda mungkin butuh bergerak saat sedang berpikir, bahwa Anda butuh menyendiri setelah interaksi sosial. Melepaskan topeng ini membawa kelegaan yang luar biasa besar pada jiwa Anda. Setelah penerimaan diri terjadi dengan tulus, saatnya mendesain ulang lingkungan Anda, bukan terus memaksakan diri untuk berubah demi lingkungan. Pendekatan hebat ini dikenal sebagai penyesuaian berbasis kekuatan. Jika Anda tidak bisa bekerja di ruangan yang bising, carilah tempat perlindungan yang tenang. Jika jadwal yang kaku membunuh motivasi Anda, ciptakanlah sistem fleksibel yang mengikuti ritme energi alami Anda. Modifikasi kecil yang dilakukan di sekitar Anda bisa menciptakan sebuah lompatan raksasa dalam produktivitas dan kedamaian hati. Kita semua harus segera bertransisi menuju tatanan masyarakat yang merayakan pendekatan berbasis kekuatan individu. Alih-alih membuang waktu berharga untuk memperbaiki kelemahan yang mungkin tidak akan pernah menjadi keunggulan, investasikanlah seluruh energi Anda pada kekuatan alami yang sudah terbukti ada. Biarkan individu neurodivergen mendelegasikan hal-hal administratif yang menguras energi, dan biarkan mereka memimpin dalam penciptaan ide-ide gila. Saat kita mulai mengukur nilai seseorang dari kelebihannya, kita akan terkejut melihat betapa jeniusnya mereka. Dampak positif dari perubahan paradigma ini tidak hanya akan dirasakan secara eksklusif oleh mereka yang memiliki ADHD, tetapi juga menciptakan sebuah efek domino yang luar biasa bagi seluruh peradaban kita. Ruang kerja akan menjadi jauh lebih dinamis, aliran inovasi bergerak lebih cepat, dan empati tumbuh subur menggantikan penghakiman sepihak. Ketika kita menciptakan dunia yang aman bagi neurodivergen untuk menjadi diri mereka yang otentik, kita sejatinya sedang membangun dunia yang lebih manusiawi bagi kita semua tanpa terkecuali. Jika Anda adalah seseorang dengan otak ADHD yang sedang mendengarkan pesan ini, dengarkanlah baik-baik ke dalam hati Anda. Anda sama sekali tidak rusak. Anda bukanlah seorang pemalas, dan Anda tidak kekurangan suatu apapun. Anda telah memenangkan pertempuran batin tak terlihat yang tidak mungkin dipahami oleh kebanyakan orang di luar sana. Berhentilah meminta maaf atas cara luar biasa otak Anda bekerja. Mulailah merangkul keunikan sirkuit pikiran Anda. Dunia inilah yang harus belajar mengikuti ritme Anda. Keseragaman yang dipaksakan mungkin membuat segalanya terlihat rapi dari luar, tetapi keragaman alamiahlah yang membuat segalanya menjadi sangat indah dan terus bergerak maju. Berhenti memaksa otak ADHD menjadi normal adalah langkah pertama dan paling krusial untuk mengungkap rahasia besar tentang betapa menakjubkannya potensi seorang neurodivergen. Mari kita hancurkan kotak-kotak pembatas ini bersama-sama. Berikanlah ruang bernapas yang lega bagi pikiran-pikiran bebas ini dan bersiaplah melihat mereka mengubah dunia. Sampai jumpa di ruang pemikiran selanjutnya.